Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan mubarakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salah satu keutamaan bulan Ramadan itu disebut oleh beliau dengan sebutan Syahrum Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Siapa yang sholat sunat di bulan Ramadan, maka pahalanya bagaikan sholat wajib di bulan yang lain. Siapa yang melaksanakan sholat wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Termasuk juga sedekah. Kullu amal ibni Adam, kata Nabi, setiap amal Bani Adam, keturunan Adam atau umat Islam, maka lahul hasanah, dia diberikan kebaikan, bi asyri amsalihah ila sab'imi'ah, dari 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Illal shaum, kecuali puasa. Karena puasa itu, kata Allah, hanya aku yang bisa memberikan balasannya. Hanya aku yang mengetahui apakah orang itu puasa benaran atau tidak. Maka tidak ada hitungannya. Tapi amalan yang lain Allah berikan kebaikan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, jadi keutamaan bulan Ramadan ini disebut oleh Rasulullah Syahrum Mubarak, bulan yang membawa keberkahan atau membawa kebaikan. Pagi hari ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang keutamaan untuk bersedekah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan, beliau itu adalah orang yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Maka disebut dalam hadis bahwa Rasul itu sebagai ajwa dan nas, orang yang paling dermawan. Pada saat beliau menjumpai malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu setiap malam menemui beliau, mendengarkan bacaan Al-Quran Rasul. Jadi Nabi bertadarus disaksikan oleh malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril ini mengajari beliau. Suatu saat Rasulullah membaca Al-Quran itu tergesa-gesa, kesusu. Lalu turunlah firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ini sebenarnya ada asbabnya, ada sebabnya, yaitu ketika malaikat Jibril mendengarkan bacaan Rasulullah, Nabi tergesa-gesa. Maka turunlah ayat itu, warattilil Qur'ana tartila. Maka kalau kita membaca Quran, ya usahakan
dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang tartil. Dan dianjurkan sebelum membaca Al-Quran, kata Allah, berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku ilmu. Jadi kalau membaca Quran ya sunnah untuk berdoa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu malaikat Jibril, diberitahu oleh malaikat Jibril dengan ilmu yang banyak, maka Rasulullah tambah menjadi dermawan. Bahkan disebutkan khusus pada bulan Ramadan itu kedermawanan Rasul itu melebihi angin. Jadi seperti angin yang berjalan, saking dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang laki-laki yang bersedekah, orang perempuan yang bersedekah, wa aqradullaha qardan hasana, dan orang yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka, walahum ajrun karim, dan mereka akan diberi pahala yang sangat baik. Mudah-mudahan kalau panjenengan bisa mengamalkan ayat ini. Jadi orang yang bersedekah tidak pandang bulu laki-laki ataupun perempuan, sama, ya. Dan mereka meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi kalau kita sedekah itu pada hakikatnya kan memberi pinjaman kepada Allah. Itu istilah Allah, ya. Maka Allah akan memberikan, melipat gandakan pahalanya bagi orang tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tentu berbicara tentang ganjaran harus diluruskan hati kita. Memang Allah itu memberikan ganjaran atau pahala bagi siapa saja yang berbuat kebaikan. Apakah dia itu sedekah, apakah dia itu sholat, apakah dia membaca istighfar, dan sebagainya. Semuanya ada pahalanya, semuanya ada ganjarannya. Itu tujuannya ya supaya kulo panjenengan ini ya memohon kepada Allah dengan wasilah amalan itu, semoga kulo panjenengan ya mendapatkan pahalanya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ada dulu orang bertanya, jemaah haji, Pak, kalau saya sudah pulang haji boleh nggak nama saya dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah? Ya, jadi biasanya kan kalau orang haji itu pinginnya namanya Muhammad, kalau sudah pulang jadi Haji Muhammad, atau Bu Hajah, Hajah siapa? Dia tanya begitu. Ya bisa saja atau boleh saja, tidak ada larangan sebenarnya. Tetapi sebenarnya bukan itu tujuan kita melaksanakan ibadah haji. Sebab orang haji itu juga rentan sekali dengan tidak ikhlasnya. Ya, mungkin dia haji, dia kepingin supaya nanti pulang haji dia dipanggil Pak Haji, atau dipandang dia sebagai orang kaya, banyak duitnya misalnya. Maka dalam Al-Quran disebutkan, وَمِنَن نَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. Maka ada di antara manusia yang berangkat haji itu hanya menginginkan balasan di dunia saja, ya. Tapi bagi orang yang beriman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi orang yang beriman dia akan berdoa, kata Allah, ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.
Jadi orang beriman tidak hanya ingin balasan di dunia, tetapi dia ingin balasan juga di akhirat. Maka orang yang bersedekah boleh, ya, sedekah, ya Allah, semoga dengan bersedekah ini engkau menghindarkan aku dari bencana, misalnya. Bisa niat dalam hati sedekah, ya, atau bersedekah misalnya ingin, ya, supaya Allah memudahkan rezeki kita. Ya Allah, aku bersedekah, ya Allah, semoga engkau memberikan aku balasan yang lebih baik. Bisa berdoa di dalam hati. Tapi jangan niat sedekah pamer supaya kita dipandang dermawan. Nah, itu jangan. Ya, jangan. Maka dulu ada ustadz yang viral, kalau sedekah itu dipamer-pamerkan. Ayo siapa yang mau sedekah? Ya, sedekah. Banyak yang sedekah dulu. Ya, ada yang sedekah motor, ada yang sedekah sapi dan sebagainya. Nah, sebenarnya sedekah itu sing paling apik kalau kita bisa, nih, kalau bisa, ya, tangan kanan tidak tahu apa yang dilakukan tangan kiri, ya, itu sing paling apik. Tapi bisa saja sedekah kita itu ditampilkan, dilihatkan kepada orang dengan tujuan supaya orang lain itu meniru sedekah kita, itu bisa, ya, bisa saja. Tetapi yang paling penting ketika kita bersedekah itu tujuannya adalah kepada Allah. Niat, luruskan niatnya, ya, luruskan niatnya. Semoga dengan bersedekah itu pertama, ya, kita bisa dekat dengan Allah. Ya, ya Allah, berilah aku ganjaran dari sisimu, ya Allah, pahala dari Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang beramal dalam agama kita ini tentu memiliki niat yang berbeda-beda. Namun demikian Allah itu Maha Tahu. Allah itu mengerti apa yang kita lakukan dan apa yang ada di dalam hati. Itu mengerti. Maka penting sekali kula panjenengan meluruskan niat ketika melaksanakan amalan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niat. Boleh jadi amalan itu amalan dunia, tapi ketika diniati lurus, niat menolong misalnya, seolah-olah amalan dunia, tapi bisa mendapatkan pahala akhirat. Tetapi boleh jadi itu amalan akhirat, sholat malam terus, puasa terus misalnya, tapi niat puasanya tidak benar, ya, tidak dapat apa-apa. Niat puasa tapi niatnya bukan mendekat kepada Allah misalnya, niat supaya sehat, ya boleh. Memang puasa itu bisa menjaga kesehatan, tapi niatnya harus diluruskan lillahi ta'ala. Orang haji seolah-olah amalan akhirat, tapi tidak bisa, bisa juga tidak mendapatkan pahala karena niatnya ingin pamer. Orang sedekah juga begitu, sama, ya, baik, tapi bisa tidak mendapatkan pahala jika itu tidak diniati lurus kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jadi mari kita luruskan niat kita dan memenuhi semangat kita dalam beribadah. Dengan moco istighfar misalnya, Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Bacalah istighfar, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Maka kita memohon kepada Allah istighfar. Lanjut, ya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Siapa yang moco istighfar, maka Allah akan menurunkan kepadanya dari langit hujan yang lebat. Kalau di zaman dulu di Mekah itu, di Arab Saudi,
Di zaman dulu di Madinah itu kan jarang hujan, maka kalau moco istighfar harapannya bisa hujan. Ya, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kamu harta dan anak. Jadi kalau moco istighfar itu kan pahalanya, ganjarannya akan dimudahkan, mendapatkan rezeki, mendapatkan keturunan. Ingin bukan? Ingin banyak baca istighfar. Termasuk sedekah, ya. Sedekah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Dengan sedekah 100, boleh jadi di dunia ini bisa dilipat gandakan 100 kali lipat, bahkan disebut 700 kali lipat, apalagi di akhirat. Maka disebut dalam ayat tadi, walahum ajrun karim, dia akan mendapatkan ganjaran yang mulia. Bahkan kalau dalam ayat lain, walahum ajrun ghairu mamnun, dia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Ya, tidak terputus itu artinya walaupun dia sudah meninggal dunia, waktu hidup dia bersedekah, pahalanya mengalir terus. Itu namanya amal jariyah. Amal jariyah itu salah satunya adalah sedekah yang bermanfaat. Maka Bapak Ibu, siapa yang bersedekah bulan Ramadan dengan memberi buka puasa, kata Nabi pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang puasa. Ya, maka para sahabat tanya, ya Rasul, saya nggak punya sedekah yang banyak, saya nggak mampu memberi makan, nggak mampu. Maka kata Nabi, walaupun dengan sebiji kurma, ya, walaupun dengan air sudah cukup untuk sedekah. Ya, maka kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Nah, takutlah kamu akan siksa api neraka walaupun hanya bersedekah sebiji kurma. Boleh jadi itu besok yang bisa menyelamatkan kita. Dengan dari rumah bawa roti misalnya, sedekahkan. Boleh jadi roti itu bisa menyelamatkan kita besok di akhirat. Dengan memberi sedekah nasi, sedekah apapun, boleh jadi itu menyelamatkan kita di akhirat. Karena kita tidak tahu amalan apa yang bisa menyelamatkan kita. Apakah sembahyang kita? Apakah puasa kita? Atau mungkin sedekah kita? Bahkan kata Nabi, sedekah itu senyum saja menjadi sedekah. Ketemu dengan saudara, dengan teman, senyum, ya, itu sedekah. Sedekah, ya. Ketemu teman kok cemberut, nah, ya, nggak boleh. Karena sedekah itu bisa wujudnya senyum atau mengajarkan ilmu. Maka kata Nabi, man goda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ajri hajjan tamat. Siapa yang niat dari rumah ke masjid ingin belajar sebuah kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji. Ingin bukan? Pahalanya haji. Niat dari rumah, hadir di masjid ini, ya Allah, aku niat ke masjid Jamasbah ini, niat untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan mendengarkan kultum atau pengajian untuk belajar sebuah kebaikan, ayat ta'allama khairan au yu'allimah, belajar sebuah kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka ya, ganjarannya kata Nabi seperti haji yang sempurna. Masya Allah, ya.
Haji saiki mahal Bu. Haji saiki mahal, antrinya lama. Ya, 34 tahun. Nah, sekarang ada kesempatan dari rumah niat ke masjid, luruskan niatnya, tidak ada yang lain. Niat untuk sholat berjamaah, niat untuk belajar ilmu walaupun sebentar. Makanya alangkah ruginya kalau datang ke masjid langsung lungo. Padahal di sini ada pengajian, ada majelis ilmu. Itu pahalanya sama dengan haji. Allahumma amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Demikian mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.